Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Ananda Rofifa. Saya dari kelas akuntansi perpajakan B. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pajak pertangguhan, di mana ada istilah beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat keseluruhan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Selanjutnya adalah laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Selanjutnya ada istilah laba kena pajak atau laba fiskal, dalam kurung rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Selanjutnya ada istilah pajak penghasilan, pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Selanjutnya ada istilah pajak penghasilan final, pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis pajak penghasilan yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Selanjutnya ada pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi untuk satu periode. Perbedaan temporer adalah perbedaan temporer kena pajak liabilitas. Perbedaan temporer dapat dikurangi dengan aset. Akuntansi pajak tangguhan, di mana pada akuntansi pajak tangguhan ini merupakan pengertiannya yaitu beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Pengertian pajak tangguhan ini terdapat dua sisi. Yang pertama ada sisi liabilitas, dan selanjutnya ada daripada sudut pandang aset. Definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas yaitu sebenarnya ditimbulkan karena adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan standar umum keuangan atau komersial. Hanya itu, dan selanjutnya adalah contoh soalnya. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pelaporan perpajakan. Laporan keuangan ada akuntansi atau komersial dan pelaporan pajak. Akuntansi atau komersial berdasarkan PSAK, sedangkan pelaporan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Perbedaannya ada beda permanen dan beda temporer. Ini berdasarkan penelitian Books Tax Gap F Tax Rate. Perbedaan temporer yaitu pajak tangguhan terbagi menjadi dua, yaitu aktiva atau utang, beban atau pendapatan. Selanjutnya dibahas di sini ada pengertian beda permanen atau beda tetap. Selanjutnya juga ada beda temporer, beda waktu, beda sementara. Selanjutnya di sini ada juga dibahas mengenai definisi aset pajak tangguhan, yaitu adalah jumlah PPh terpulih pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Di sini juga diberikan pengertiannya, yaitu ada beban pajak tangguhan seperti dapat kita lihat bersama. Selanjutnya ada pendapatan pajak tangguhan, pengertiannya lalu baik kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut yang dapat teman-teman lihat. Selanjutnya perbedaan temporer dan perbedaan temporer dikali sama tarif. Hasilnya kewajiban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan. Selanjutnya komersial dan pajak. Komersial, penghasilan sebelum pajak, beban pajak penghasilan, beban pajak kini, beban pajak tangguhan. Pajak, penghasilan kena pajak, PPh terutang sama dengan kewajiban pajak tangguhan.
Baiklah, berikut ini merupakan contoh soal. Untuk memudahkan pemahaman berikut ini, asumsi yang diberikan dalam soal. 1. Untuk perkiraan neraca awal diasumsikan hanya ada aset dan ekuitas saja. 2. Untuk pendapatan hanya dibuatkan satu pendapatan saja yang dinamakan pendapatan operasi dan 1 beban bonus. Setiap transaksi dibuatkan jurnal pada saat transaksi. 4. Pada akhir tahun dibuatkan jurnal penutup. 5. Neraca akhir tahun akan timbul di sisi aset ada pajak tangguhan dan di sisi kredit ada hutang pajak, ada hutang bonus, ekuitas dan laba ditahan. Yang keenam, basis atau dasar pengakuan pendapatan dan beban secara akuntansi dengan akrual basis dan secara fisikal dengan kas basis. Contoh, yaitu neraca pada 1 Januari, di mana dalam kolom aset terdapat sebesar 1 miliar rupiah, jadi total asetnya 1 miliar rupiah, sedangkan di dalam kolom hutang modal ada hutang dan ekuitasnya ada sebesar 1 miliar rupiah. Jadi total hutang ditambah ekuitas 1 miliar rupiah. Selama tahun 2019 ada pendapatan operasi sebesar 600 juta. Biaya bonus sebesar 100 juta yang diperhitungkan pada akhir tahun 2019. Sedangkan pembayaran di tahun 2020. Contoh soal yaitu neraca pada 1 Januari 2019 di mana pada kolom asetnya sebesar 1 miliar rupiah jadi total asetnya sebesar 1 miliar rupiah. Hutang modal yaitu hutangnya tidak ada, ekuitasnya sebesar 1 miliar rupiah, maka total hutang ditambah ekuitas sama dengan 1 miliar rupiah. Selama tahun 2019 ada pendapatan operasi sebesar 600 juta, biaya bonus sebesar 100 juta yang diperhitungkan pada akhir tahun 2019. Sedangkan pembayaran di tahun 2020. Perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Standar akuntansi keuangan. Biaya bonus diakui pada saat terjadinya akrual basis, yaitu pada akhir akuntansi akhir tahun yaitu 2019 atas pendapatan tahun 2019. Maka jurnalnya di mana ada aset kas atau bank pada debit sebesar 600 juta dan pada kreditnya ada pendapatan sebesar 600 juta juga. Selanjutnya ada di debitnya biaya bonus sebesar 100 juta, maka hutang bonus di kreditnya sebesar 100 juta. Peraturan perpajakan secara fiskal. Beban bonus tersebut belum diakui pada tahun 2019 karena belum ada pembayaran kas basis, sehingga pada akhir tahun 2019 akan terjadi koreksi positif dan menambah laba penghasilan kena pajak. Kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dilihat di slide berikut ini, di mana rekonsiliasi fiskalnya ada pendapatan dan sebagian bonus sebesar 600 juta, koreksi positifnya tidak ada, koreksi negatifnya tidak ada, laporan laba dan rugi fiskal 600 juta. Siap tuh ada beban bonus, itunya laporan komersialnya sebesar 100 juta, koreksi positif sebesar 100 juta, koreksi negatif tidak ada, maka laporan fiskalnya yaitu rekonsiliasi fiskalnya tidak ada atau nol. Selanjutnya laba setelah bonus. Di mana laporan komersialnya sebesar 500 juta, tidak ada koreksi positif dan negatif, maka laporan rekonsiliasi fiskalnya sebesar 600 juta. Pajak 25%, di mana pada rekonsiliasi komersial sebesar 125 juta dan tidak ada koreksi positif dan koreksi negatif, maka laporan fiskalnya sebesar 150 juta. Laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan sebelum bonus di mana terdapat pada laporan komersialnya 600 juta, laporan rugi fiskalnya 600 juta juga, maka di laporan laba rugi dicatat 600 juta juga. Setelah itu ada beban bonus. Beban bonus sebesar pada komersial 100 juta, laba rugi di fiskal tidak ada atau nol, maka laba rugi yang dicatat adalah 100 juta. Laba setelah bonus, di mana laporan komersialnya 500 juta, laba rugi fiskalnya 600 juta, maka di laba rugi dicatat 500 juta.
pajak 25%. Di mana di laporan laba rugi komersialnya 125 juta, tetapi dicoret. Sedangkan di laporan laba rugi fiskalnya 150 juta. Dan yang dicatat pada laba rugi yaitu 150 juta. Laba setelah pajak. Laba setelah pajak sebesar 350 juta. Setelah itu ada pajak tangguhan sebesar 25 juta. Laba setelah pajak tangguhan dalam kurung RE yaitu 375 juta. Berikut ini merupakan jurnal pencatatan pendapatan. Perkiraan yaitu pada sebelah debit ada aset dalam kurung kas atau bank sebesar di debitnya yaitu 600 juta dan di kreditnya ada pendapatan operasi sebesar 600 juta. Setelah itu ada biaya bonus sebesar 100 juta di debit dan hutang bonus di kredit sebesar 100 juta. Jurnal untuk pencatatan PPh pada tahun 2019 di mana di debitnya ada pajak penghasilan dan juga ada aset pajak tangguhan. Pajak penghasilan sebesar 150 juta di debit, aset pajak tangguhan 25 juta di debit. Sedangkan di kredit ada hutang pajak sebesar 150 juta dan juga ada pendapatan pajak tangguhan di kredit sebesar 25 juta. Berikut ini merupakan jurnal penutup, di mana pada jurnal penutup terdapat pendapatan operasi di debit sebesar 600 juta, pendapatan pajak tangguhan di debit sebesar 25 juta, dan di kredit ada pajak penghasilan sebesar 150 juta, ada biaya bonus di kredit sebesar 100 juta, dan ada laba ditahan di kredit sebesar 375 juta. Setelah itu ada neraca 31 Desember 2019, di mana pada kolom aset ada tertulis aset awal, aset operasi, aset pajak tangguhan. Total dari aset awal sebesar 1 miliar rupiah, aset operasi sebesar 600 juta, aset pajak tangguhan 25 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 1.625 juta rupiah. Hutang modal. Ini merupakan kolom hutang modal di mana terdapat hutang pajak sebesar 150 juta rupiah, hutang bonus sebesar 100 juta rupiah, ekuitas sebesar 1 miliar, laba ditahan 375 juta. Jadi total hutang ditambah ekuitas adalah 1.625 juta rupiah. Maka balance antara total aset dengan total hutang ditambah ekuitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.